Perkenalkan, nama saya Ryan Chano Fikri, NPM 23 10 10 30 27, Robel K3. Izin mempresentasikan PJBL Manajemen Keuangan 2, Analisis Keuangan PT Siloam International Hospital Tbk. Yang pertama yaitu daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu pendahuluan. PT Siloam International Hospital Tbk adalah jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1996 sebagai kerjasama Lipo Group dan Parkway Holdings. Sejak 1998, kepemilikan sepenuhnya beralih ke Lipo Group. Perusahaan mengalami beberapa transformasi termasuk merger, akuisisi, dan pencatatan saham perdana di BEI pada tahun 2013. Siloam terus berkembang dengan membuka lebih dari 40 rumah sakit dan puluhan klinik di seluruh Indonesia, serta aktif menangani layanan kesehatan unggulan dan penanganan COVID-19. Perusahaan ini berkomitmen pada pelayanan medis berkualitas dan ekspansi berkelanjutan. Yang kedua yaitu kajian kinerja dan fundamental. Yang pertama, kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Yang pertama, Net Operating Working Capital atau NOWC pada tahun 2022 terjadi dengan nilai 2.060.749 juta rupiah. Pada tahun 2023 senilai 2.423.072 rupiah, terjadi peningkatan sekitar 400.000 rupiah. Selanjutnya, total operating capital atau TOC pada tahun 2022 senilai 7.878.950 rupiah. Pada tahun 2023 senilai 9.189.842 rupiah. Yang terakhir, net operating profit profit after tax pada tahun 2022 senilai 820.693 rupiah. Pada tahun 2023 senilai 1.365.132 rupiah. Kemudian kinerja manajemen dalam konteks added value. Yang pertama yaitu market value added atau MFA pada tahun 2022 9.272.821 rupiah. Pada tahun 2023 senilai 20.262.844 rupiah. Terjadi peningkatan sekitar 11 juta ribu rupiah. Kemudian Economic Value Added atau EVA pada tahun 2022 sekitar 24.169 rupiah. Pada tahun 2023 sekitar 21.724. Di sini terjadi penurunan sekitar 3.000. Kemudian karakteristik fundamental perusahaan profitabilitas. Yang pertama basic earning power. Pada tahun 2022 senilai 10,78%. Pada tahun 2023 senilai 16,74%. Kemudian return on investment pada tahun 2022 sekitar 7,49%. Pada tahun 2023 12,8%. Kemudian untuk return on equity pada tahun 2022 sekitar 10,47%. Pada tahun 2023 sekitar 16,52%. Dan terakhir operating profit margin pada tahun 2022 sekitar 10,74% dan pada tahun 2023 sekitar 15,45%. Kemudian karakteristik fundamental perusahaan manajemen aset. Yang pertama inventory turnover pada tahun 2022 23,75 kali, kemudian 2023 33,23 kali. Receivable turnover pada tahun 2022 1009 kali, 2023 1103 kali. Dan terakhir fixed asset turnover pada tahun 2022 sekitar 1827 kali dan pada tahun 2023 sekitar 1779 kali. Kemudian karakteristik fundamental perusahaan likuiditas untuk current ratio-nya pada tahun 2022 sekitar 1234 kali, 2023 sekitar 1229 kali. Untuk quick ratio-nya 2022 sekitar 1191 kali dan tahun 2023 sekitar 1149 kali. Untuk cash ratio-nya 2022 0,489 kali, 2023 sekitar 0,465 kali. Untuk karakteristik fundamental perusahaan nilai pasar, yang pertama price to earning pada tahun 2022 17,81 kali, pada tahun 2023 23,37 kali, untuk price to book pada tahun 2022 2,32 kali, 2023 3,52 kali. Yang terakhir market to book pada tahun 2022 sekitar 2.316 kali dan pada tahun 2023 sekitar 3.517 kali. Kemudian untuk struktur modal.
Debt to capital ratio PT Siloam International Hospital menurun dari 5,83% pada tahun 2022 menjadi 4,52% pada tahun 2023, menunjukkan proporsi utang jangka panjang terhadap total modal makin kecil dan struktur permodalan makin didominasi oleh ekuitas. Penurunan ini sejalan dengan berkurangnya utang jangka panjang dari 436,397 juta menjadi 381,313 juta, serta meningkatnya ekuitas dari 7.051.509 rupiah menjadi 8.047.636 rupiah akibat akumulasi laba ditahan dan aset bersih lainnya. Ini menunjukkan kondisi keuangan PT Siloam International Hospital Tbk yang sehat, beresiko rendah, dan memiliki ruang untuk pendanaan utang di masa depan. Untuk kebijakan dividen, menyatakan bahwa dividen merupakan sinyal kondisi keuangan perusahaan PT Siloam International Hospital menunjukkan hal ini dengan tetap menaikkan nominal dividen meskipun dividen payout ratio turun dari 35,17% pada tahun 2022 menjadi 20,47% pada tahun 2023. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu PT Siloam International Hospital Tbk menunjukkan kinerja manajerial yang positif pada tahun 2023 22 hingga 2023 dengan pertumbuhan keuangan konsisten. NOWC meningkat 362,45 miliar dan TOC naik 1,48 triliun menandakan ekspansi modal kerja dan operasional aktif. Untuk NOPAT juga melonjak dari 820,6 miliar menjadi 1.365,1 miliar, mencerminkan profitabilitas ekonomi operasional yang jauh lebih baik. Dan untuk kesimpulan yang terakhir yaitu dividen payout ratio PT Siloam International Hospital Tbk turun dari 35,17% menjadi 20,47%, menunjukkan strategi menahan laba untuk pertumbuhan internal. Konsistensi pembayaran dividen tetap memberikan sinyal positif kepada investor sesuai signaling teori, mencerminkan kepercayaan manajemen pada prospek keuangan jangka panjang. Untuk saran yang pertama yaitu mengoptimalkan aset tetap, memperbaiki pemanfaatan aset tetap agar dapat meningkatkan efisiensi pendapatan. Kemudian memperkuat likuiditas kas, meningkatkan pengelolaan kas untuk menjaga kestabilan keuangan jangka pendek. Dan yang terakhir yaitu mengelola ekspektasi pasar, menjaga konsistensi kinerja dan keterbukaan informasi untuk mempertahankan persepsi positif dari pasar. Ini untuk referensi yang saya ambil. Kemudian sekian presentasi dari saya. Untuk apabila ada kurang dan